Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bertemu berjumpa di dalam anugerah-Nya, menikmati segala kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari sediakan hati dan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami boleh menikmati segala anugerah-Mu, kami boleh menikmati segala kemurahan-Mu, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Itu sebabnya pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Allah yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu bersandar kepada Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Tawarik, pasal yang ke-14, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, lewat firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Raja Asa bersama orang-orang Yehuda ketika menghadapi serangan daripada Zerah, orang Ethiopia, yang datang dengan pasukan yang sangat besar jumlahnya. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-11 yang kita sudah baca tadi, bagaimana Raja Asa mewakili bangsa Yehuda, orang-orang Yehuda, menyampaikan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan di dalam ayat 11 tadi, Raja Asa berkata, "Karena kepadamu-lah kami bersandar." Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini firman Tuhan kita mau belajar bersama-sama bagaimana sikap bersandar yang dilakukan oleh Raja Asa bersama orang-orang Yehuda ketika menghadapi situasi yang sulit, ketika menghadapi situasi yang sukar, menghadapi kesesakan, menghadapi tantangan, khususnya ketika menghadapi Zerah, orang Ethiopia. Nah, hal pertama yang kita perhatikan, sikap bersandar yang dilakukan oleh Raja Asa bersama dengan orang-orang Yehuda. Yang pertama yaitu melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, firman Allah dengan jelas berkata demikian, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, kesesakan, kesulitan, tantangan di dalam hidup ini, sikap bersandar yang harus kita lakukan kepada Allah, wujudnya yaitu apa? Dengan hidup melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Jadi sebagai orang-orang percaya, kita harus sadar bahwa hidup ini tidak selamanya ada di dalam satu keadaan yang aman saja. Hidup ini tidak selamanya ada di dalam satu keadaan yang nyaman saja. Kadangkala ada pergumulan, kadangkala ada beban, ada kesulitan, ada kesukaran. Kadangkala Tuhan izinkan kita menghadapi satu kehidupan yang penuh dengan peperangan iman. Tapi pagi hari ini lewat firman Tuhan, mari kita mau bersandar kepada Tuhan Allah kita.
Dengan cara apa? Hidup melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Nah, ketika kita belajar hidup melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan, maka yakinlah sekalipun ada masalah, tantangan, dan pergumulan di dalam hidup ini, ada kesulitan-kesulitan, kita menghadapi peperangan iman di dalam hidup ini, yakinlah ada pertolongan yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, sebagaimana yang Tuhan lakukan bagi Raja Asa dan orang-orang Yehuda. Yang kedua, sikap bersandar kepada Allah, yang bagaimana wujudnya yang dilakukan oleh Raja Asa dan orang-orang Yehuda. Yang kedua yaitu mereka mencari Tuhan Allahnya. Di dalam ayat yang keempat dengan jelas di sana dikatakan demikian. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Mencari Tuhan, inilah wujud dari apa? Bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kasih, demikian juga pagi hari ini lewat firman Tuhan. Mari, ketika kita bersandar kepada Tuhan, menghadapi hidup ini, hidup yang penuh dengan peperangan iman, tantangan, kesulitan, hidup yang penuh dengan beban, hidup yang penuh dengan kesesakan. Belajarlah untuk apa? Mencari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, tapi apa? Cari Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang percaya, kita sadar kita lemah, kita terbatas. Maka kita harus apa? Mencari Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang apa? Tiada terbatas. Dia adalah Tuhan yang kuat, Maha kuat. Dia adalah Tuhan yang perkasa. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sikap dalam kita bersandar kepada Tuhan menghadapi keadaan-keadaan dunia ini, yaitu apa? Tetaplah mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan percayalah, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan solusi, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, kemenangan bagi saudara dan saya di dalam kita menjalani kehidupan di hari-hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu jadi rema dan berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan menyertai, menolong, menopang kami menjalani hari-hari kehidupan yang masih Tuhan percayakan di dalam hidup ini. Kami mengucap syukur, kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.